Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Muzawin channel yang berbahagia. Semoga semua bahagia, semua sehat, semua selamat dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, manusia dilengkapi dengan kolbu, hati, banyak sekali rahasia di dalam hati berbagai macam yang tentu kita hanya sedikit tahunya, mengerti sedikit. Yang sedikit itu mari kita eh, membatasi untuk berbicara berkaitan dengan ada beberapa sifat di dalam hati. Sebenarnya banyak. Ya kita batasi dengan melihat empat sifat. Ya. Pada manusia itu ada sifat yang berbagai macam, yang ada sifat yang namanya sifat kepuasan, puas, kepuasan itu sabuyah. Jadi istilahnya itu sabuyah itu eh, manusia itu memiliki sifat yang istilahnya ada kepuasan, ya puas. Kemudian ada juga sifat yang namanya bahimiah. Bahimiah itu sifat kehewanan, ya kehewanan. Kalau sabu iyah itu sifat kepuasan, kalau bahimiah itu sifat kebinatangan. Manusia itu ada sifat kebinatangan. Ya. Ada juga sifat yang setoniah, seperti setan itu ya, seperti sifat setan. Dan sifat robaniyah itu ketuhanan, ya bersifat ketuhanan. Ini sifat ya. Jadi kita mempelajarinya ada yang seperti gitu ya, seperti namanya pakai ke ya, ketuhanan ya bersifat ketuhanan. Namanya keempat sifat ini ya bermukim bertempat di kolbu ya di kolbu kita. Nah, sekarang kalau kita amati ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, mengamati di lingkungan ya atau melalui peristiwa-peristiwa yang ada, itu orang itu kadang dikuasai oleh marah, nafsu marah, benci, ya lalu menjadi cenderung bermusuhan lah ya, bermusuhan, ada bermusuhan, menyerang, mencaci, gitu, dah, ada begitu. Nah itu apa itu? Pengarang semacam itu kan perangai binatang. Ya, binatang itu kalau ketemu ada istilah bahasa Jawa itu pokoknya yang besar kuat ya itu yang menang. Ada raja hutan, ada ini ya. Jadi ada sifat kebinatangan manusia itu ya karena apa? Ingin menyerang, benci, lalu amarah seperti kera ketemu yang lain itu ya marah itu seperti itu ya. Nah kemudian kalau orang itu juga dikuasai oleh nafsu syahwat
maka cenderungan mirip sifat binatang itu. Nah, rakus ya, lalu eh nah ini kan sifat-sifat kebinatangan. Kalau tadi ada apa eh, yang menjadi buas ya, ya namanya binatang itu dua itu ada buas ada eh, nafsunya, nafsu yang buruk, perilaku yang buruk, ya. Itu rakus, nah rakus. Ya. Jadi kalau makan ya kalau belum kenyang kali ya udah berhenti kan gitu ya, itu rakus. Apalagi contohnya dikera ya, itu rakus sekali. Ya ada sifat juga yang namanya sifat setonia. Ya, sifat setonia itu nanti kalau berkumpul antara sifat yang itu ada buasnya, ada kebinatangannya itu lalu nyisup sifat setonia, ingin menipu, tipu daya ini ya. Lalu mikir-mikir ya harus gini, harus begitu itu adalah sifat-sifat setan, itu setonia ya. Ingin menipu, ingin mencelakakan orang, bagaimana caranya, perilaku-perilakunya menjadi buruk seperti itu. Jadi itu sifat-sifat setan ya, sifat setonia. Nah, kemudian ada sifat rububiyah itu kan kalau ketuhanan itu ada berkuasa, kemuliaan, kekhususan, ya lalu berbagai hal menjadi pemimpin dan sebagainya itu sifat rububiyah. Nah, di dalam diri itu eh, ada percampuran seperti itu. Nah, yang mengendalikan itu adalah akal. Ya, akal itu bisa mengendalikan keempat-empatnya itu. Ya, lalu menekan hal yang bersifat puas, ya, saat benci, amarah, lalu juga yang nafsu syahwatnya itu dikendalikan. Itu akal. Nah, akal itu akan baik kalau berilmu, kalau memiliki kekuatan, memiliki iman, ya, memiliki ilmu, sehingga bisa mencegah, mengarahkan, ya menjadi pemimpin ya nanti menjadi pemimpin yang baik karena hal-hal yang lain ditekan. Nah itu di dalam kolbu itu ada sifat-sifat manusia yang seperti itu. Coba saja Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semuanya direnungkan. Apa iya ya kadang orang itu sifatnya pemarah, ada yang memenuhi hawa nafsunya, ya, ada yang juga ingin berkuasa, menguasai. Nanti bisa jadi itu karena sifat setoniannya yang lebih kuat dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Nah, begitu. Nah, lalu mereka ada yang juga hanya akhirnya tahu kehidupan itu di dunia saja. Gelap rasanya hatinya itu, ya, sehingga dia terlalaikan oleh kehidupan akhirat. Jadi dia hanya dapat bagian di dunia saja, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, ini hal-hal yang berkaitan di dalam kolbu itu terkumpul, ya, berbagai hal ini baru membicarakan dari keempat itu. Maka yang tentu saja seseorang yang berilmu, berhikmah, ahli hikmah itu bisa mengendalikan diri ya dari keempat macam itu bisa terpadu dengan baik, bisa mengatur. Nah, makanya harus berilmu. Kalau kurang berilmu ya tidak bisa untuk mengait-ngaitkan itu. Juga tidak bisa melihat pada diri sendiri, melihat hatinya nggak bisa. Yang terlihat itu hanya bentuk luar dari dunia saja. Jadi melihatnya itu eh, apa namanya yang tampak saja. Jadi kadang tidak melihat pada diri sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semua, akal itu di dalam kolbu menjadi lebih dominan. Nah, karena ada akal inilah ya eh, lalu bisa mengatur, mengerem yang ada dalam kolbu kita. Yang paling tidak tadi itu ya ada empat itu. Nah, jadi akan tampak
keadilan di dalam kerajaan tubuhnya itu akan tampak berjalan dengan sistematis dan harmonis. Itu karena diatur oleh akal. Nah, jika akal lemah, maka tidak mampu menundukkan hal-hal yang buruk, yang bersifat kebinatangan, kebuasan, kesedetan, dan sebagainya tidak bisa untuk menundukkan itu. Ya karena akalnya lemah. Nah, tentu kerajaan hatinya akan dikuasai oleh pelayan-pelayan, budak-budak, budak-budak pelayan yang buruk gitu. Nah, sehingga perilakunya menjadi buruk. Nah, sekarang kita sedikit tahu tentang hal itu, maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semua, mari kita giat belajar mencari ilmu, khususnya ilmu agama yang menguatkan keimanan, juga berkaitan dengan hati kita. Perhatikan hati kita, oh ternyata hati kita itu berbagai macam ya, berkecamuk di dalam diri. Ada satu hal yang bisa untuk menenangkan itu ya sering dibaca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah kami itu dalam pendirian yang baik tentang dinik agamamu ya. Jadi kita mohon ketenangan karena hati itu seperti bolak-balik begitu itu ya karena ada berbagai hal yang ada gitu. Bahkan suatu ketika itu manusia itu kalau tidak hati-hati akan lebih buruk daripada binatang gitu ya. Itu kan ada di surat Atin itu. Ya. Diciptakan dalam sebaik-baiknya kejadian tapi bisa jadi menjadi jatuh lebih buruk daripada binatang. Nah, itu ya karena ada sifat-sifat yang kepuasan, lalu ke apa kebinatangan, lalu menjadi akalnya tidak digunakan, tidak berjalan, tidak bisa mengendalikan, maka dikuasai oleh sifat sitonia dan akhirnya menjadi eh, kurang baik ya, jadi lebih buruk daripada binatang. Binatang tidak berakal, tapi manusia berakal. Nah, ini menjadi lebih buruk. Ya, dalam surat At-Tin itu. Ya. Watini, wazaituni, waturisini, nawahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Tsumma radadna wasfala safilin. Itu ya, jadi bisa menjadi eh, diciptakan yang sebaik-baiknya bisa menjadi lebih rendah daripada binatang. Ya, itu di hadapan Allah begitu. Ya. Kalau mereka di tahunya dunia saja, ya merasa berkuasa di dunia itu. Tapi umur kan terbatas. Nanti kehidupan yang akan lebih banyak lagi kehidupan di akhirat. Ya, semoga barokah. Mohon untuk ditanyakan pada yang lebih ahli, apa yang kita bincangkan ini lebih ahli daripada kita semua ini ya. Jadi supaya memperoleh pemahaman yang lebih baik, menjadi hati yang bersih, yang berakal, yang bisa mengendalikan diri dengan baik dalam keadaan Islam dan iman. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.